Artis-artis Indonesia yang bangkrut dan hidup susah, dan ada yang sekarang sudah meninggalkan dunia ini. Sebelum ke daftarnya, teman-teman Kevo Support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Yang pertama ada Tessy Sri Mulat. Pria bernama lengkap Haji Kabul Basuki ini adalah mantan tentara dengan pangkat Kopral 1 yang kemudian terjun ke dunia hiburan sebagai pelawak terkenal dalam acara televisi legendaris Sri Mulat. Dalam acara tersebut, Tessy sering berperan sebagai wanita jadi-jadian atau banci untuk menghibur penonton. Setelah acara Sri Mulat mulai tergantikan oleh kemunculan acara komedi baru, para pemeran Sri Mulat pun mulai terlupakan. Ditambah lagi adanya aturan dari KPI yang melarang peran banci di televisi membuat Tessy semakin terpinggirkan. Hal ini membuatnya frustasi mengonsumsi obat-obatan terlarang hingga melakukan percobaan bunuh diri. Kedua, Ken Wirusableng. Ken Wirusableng alias Haji Herning Sukendro adalah seorang aktor Indonesia yang pertama kali dikenal saat membintangi serial Wiro Sableng yang tayang perdana pada tahun 1995. Serial televisi ini mendapat banyak perhatian pada masanya. Sayangnya acara legendaris tersebut tidak mampu menjamin kehidupan sang aktor utama. Salah satu penyebab buruknya nama Ken adalah skandal dengan wanita dan pengguna narkoba. Hal ini membuat namanya mulai menghilang dari dunia hiburan. Ken akhirnya memilih menjadi petani di Bogor setelah keluar dari dunia hiburan. 3. Bobby Joseph. Aktor yang namanya sempat terkenal di era 2000-an ini juga termasuk artis Indonesia yang mengalami kesulitan finansial. Bahkan diketahui bahwa pria yang lahir di Prancis tersebut pernah menjadi pengemudi ojek online dan berjualan roti di jalan. Meski begitu, Bobby mengaku tak pernah malu melakukan hal tersebut, namun pada tahun 2023 ia ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba. Keempat, ada Chelsea Idris. Artis yang namanya sempat tenar di era 90-an hingga awal 2000-an ini juga harus mengalami kesulitan ekonomi. Terutama saat pandemi COVID-19, disebutkan bahwa Chelsea harus berjuang demi menghidupi kedua anaknya. Hal ini disebabkan karena dia sudah tidak lagi mendapat nafkah dari suaminya, Krisna Adiata Pratama. Pada masa itu, Chelsea sempat berjualan berbagai macam barang dan makanan seperti dodol, donat, dan baju. Kelima, Norman Kamaru, seorang mantan anggota Polri yang menjadi viral di media sosial karena tarian goyang cahaya-cahaya ini pernah tampil beberapa kali di acara televisi. Karena merasa terkenal, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kepolisian. Namun sayang, popularitasnya di media sosial tidak cukup untuk membuat Onca Martinus bertahan lama di industri hiburan. Dia bahkan mengalami kebangkrutan dan perceraiannya dengan istri setelah keluar dari dunia hiburan. Keenam, ada almarhumah Laila Sari, seorang artis Indonesia yang memulai karir di dunia hiburan sejak tahun 1955, juga mengalami masa sulit ketika usianya telah lanjut. Situasinya semakin rumit dengan suami dan ibunya yang sakit, sehingga banyak uang digunakan untuk biaya pengobatan. Akibatnya Laila Sari harus bertahan hidup membuka warung kecil dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017. 7. Ada Ronnie Dodger, seorang komedian yang cukup terkenal pada tahun 2000-an mengalami masa sulit setelah jarang mendapat kesempatan untuk kembali tampil. Akibatnya Ronnie harus mencari nafkah sebagai sopir taksi online. Kondisinya semakin buruk dengan penyakit diabetes yang dideritanya sejak tahun 2016. Sejak saat itu, Ronnie sering dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 November 2021. Kedelapan, ada Bambang Triyono. Bambang Triyono berperan sebagai Kentung dalam sinetron Tuyul dan Bakyul yang ditayangkan dari tahun 1997 hingga 2002 dan sangat populer pada zamannya. Sebagai salah satu pemeran utama, Bambang menikmati keadaan keuangan yang baik pada masa itu. Namun setelah sinetron tersebut berakhir, karirnya mengalami penurunan. Di Yogyakarta, Bambang menghabiskan masa tuanya dan harus tinggal di kos-kosan saat berusia 58 tahun. Kehidupannya di kos-kosan tersebut sangat menyedihkan. Anak-anaknya jarang mengunjunginya dan kondisi akhirnya dipantau oleh Dinas Sosial. Bambang meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit. Kesembilan, ada Reza Nangin. Reza Nangin, seorang aktor dan YouTuber yang aktif di dunia perfilman Indonesia, sering tampil di acara televisi sebagai presenter. Sebagai seorang artis sukses, ia menikmati kehidupan yang nyaman dengan kondisi kehidupan yang stabil.
Namun segalanya berubah drastis saat pandemi COVID-19 melanda. Industri hiburan yang lumpuh membuatnya kehilangan pekerjaan dan bisnisnya di Bali mengalami kesulitan. Bahkan Reza yang menghadapi kebangkrutan sempat menjual rumahnya. Keputusasaan sempat menghampirinya, bahkan membuatnya berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun demikian, Reza memutuskan untuk bangkit kembali dan siap menerima pekerjaan apapun meskipun dengan bayaran yang minim. Ke-10 ada Jupiter Fortissimo. Jupiter yang dikenal sebagai bintang FTV dan telah berperan dalam banyak sinetron mengalami perubahan hidup yang drastis karena terlibat kasus narkoba. Aktor ini harus menjalani 2 kali masa tahanan karena masalah narkotika tersebut. Keuangannya hancur, beberapa tahun di penjara, dan karirnya di dunia hiburan pun merosot. Sebelumnya ia juga mengakui bahwa kondisi keuangannya sudah memburuk sebelum masuk penjara. Ke-11 ada Dallas Pratama. Puncak karir Dallas Pratama terjadi ketika ia berperan dalam film Serigala Terakhir. Namun setelah itu karirnya mengalami penurunan perlahan. Dallas juga mengalami koma akibat pecah pembuluh darah di otak. Setelah sembuh, ia memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam dunia hiburan dan ditemukan bekerja sebagai supir taksi online untuk menyokong keluarganya. 12 ada Ressa Herlambang. Kisah kebangkrutan Ressa Herlambang menjadi viral di media sosial. Awalnya Ressa memulai karirnya di ajang pencarian bakat Asia Bagus. Sejak saat itu karirnya terus meningkat hingga menjadi salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Namun pada tahun 2010 Ressa mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami kebangkrutan dengan jumlah kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Akibatnya Ressa mengalami masa-masa sulit dan pernah tidur di pinggir rel kereta api. Ia juga mengaku pernah meminjam uang 5 juta rupiah dari Raffi Ahmad untuk bertahan hidup. Teman-teman Kevo, itulah ke-12 artis Indonesia yang harus menelan pil pahit kebangkrutan dan hidup susah, dan sudah ada yang meninggalkan dunia ini. Terima kasih teman-teman Kevo yang sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi terbaru kali ini. Yuk teman-teman Kevo, support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.